Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. So my brother, dimanapun kalian berada, para sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bantu like, komen, dan subscribe-nya gratis untuk kelanjutan video kami. Mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin mukarramin para sahabat dakwah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan hidup ini adalah untuk satu, menjemput keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan hidup ini hanyalah untuk satu, menjemput kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan hidup ini hanya untuk satu, menambatkan cinta antara sang Khalik kepada makhluk. Yang berbentuk apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berbentuk apa? Kecintaan dari Allah untuk hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita sudah menjadi merasa hebat? Apakah kita sudah bisa menjadi merasa kuat? Apakah kita sudah bisa menjadi merasa gagah? Tidak. Justru ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus siap dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus siap dengan cobaan-cobaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk memantapkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kata Rasul. Tidak sempurna keimanan hamba Allah kalau kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala nabluwanakum, dititipkan, diberikan kepada kalian semua ujian berbentuk apa? Rasa takut, kelaparan, kehilangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita adalah bentuk ujian. Ketika kita ditinggalkan oleh orang terkasih adalah bentuk ujian. Bertujuan apa? Untuk pendewasaan diri kita. Anggaplah semua ini satu langkah dewasakan diri, dan tak terpungkiri juga bagi hamba. Anggaplah semua ini satu langkah dewasakan diri. Pendewasaan diri untuk makin dan makin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak terpungkiri juga bagi semua hamba pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma Allah memberikan cobaan tidak akan melebihi batas kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah memberikan cobaan melebihi batas kemampuan hambanya. Semuanya sesuai dengan takarannya. Tugas kita hanya sabar dan sadar sebagai mukmin. Sabar, sabar, aku coba sabar. Sadar, sadar, seharusnya kita sadar. Kau dan aku tercipta, gak boleh berpisah. Sabar, sabar, aku coba sabar. Ketika ujian itu menimpa seseorang hamba, diuji kesabaran kita harus dengan step kesabaran yang sangat luar biasa. Sadar, sadar, seharusnya kita sadar. Kita sadar sebagai umat mukmin yang beriman, yang bertakwa, yang menambatkan cinta kepada Allah, pasti diuji. Tujuannya apa? Kau dan aku tercipta. Allah menciptakan hambanya. Bertujuan apa? Nggak boleh berpisah. Tidak boleh berpisah antara hubungan hamba dengan Allah.
Karena apa? Ujian itu dijadikan ladang oleh kita sebagai ajang pendekatan diri kepada Allah, sebagai ajang untuk senantiasa curhat kepada Allah. Apabila kita diputusin pacar, kehilangan harta kita curhat kepada Allah. Jadikan ujian ini menjadikan ladang sebagai bertaqarrubanillah. Nggak boleh berpisah. Dan pada akhirnya ketika ujian itu kita bisa cerna, kita mengerti terhadap ujian itu, kita berbicara kepada Allah. Ya Allah, ku tak bisa jauh darimu. Sungguh nikmat ujianmu ya Allah, sungguh nikmat cobaanmu ya Allah. Aku merasakan kedekatan yang sangat luar biasa denganmu ya Allah. Aku tidak ingin jauh darimu. Tapi kebanyakan manusia zaman sekarang sudah berputus asa terlebih dahulu. Sesudah dia berputus asa, jauh dari rahmat Allah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah bosan menitipkan hidayah kepada hamba-hambanya yang berputus asa tersebut. Ketika kita sudah berada di ujung jalan ini, aku menunggumu, aku menantimu. Ya Allah, aku sudah berada di dalam titik akhir. Aku sudah berada di dalam titik jenuh yang sangat luar biasa karena ujianmu ya Allah. Aku mengharapkanmu, aku menunggumu, aku menunggu rahmatmu ya Allah. Aku menunggu hidayahmu ya Allah. Aku menantimu, aku menanti cintamu ya Allah. Di tengah terik matahari, ujian ini panas ya Allah, ujian ini gersang, ujian ini sungguh sangat berat. Aku menyanyikan lagu tentang cinta. Aku akan selalu zikir mengingat kepadamu ya Allah, untuk mendapatkan cinta kepadamu ya Allah. Alunan denting suara hati mengulas kembali jejak yang telah lalu. Alunan denting suara hati kita, kadang-kadang hati-hati kita ketika sudah mendapatkan kesabaran dalam ujian ini suka terekam dalam diri kita untuk senantiasa ujian itu memberatkan, ujian itu menyusahkan. Padahal pada hakikatnya Allah begitu sangat cinta dan sayang terhadap kita. Yuk sadar, ujian ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untayan makna yang tersisa, Allah memberikan makna dan untayan makna untuk kita. Meskipun kita di sisa-sisa kehidupan kita yang hampir putus asa, aku abadikan di tempat terindah. Kita abadikan di tempat terindah, yakni kalbu kita. Sirami kalbu kita dengan kesabaran dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan kesabaran, karena innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Agi al-Fakir al-Zaim Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.